Eh, Sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Satu ayat kita akan baca. Saya akan membacakan. Silahkan jemaat mengikutinya. Galatia pasal 5, satu ayat saja saya akan membaca. Galatia pasal 5, ayat yang keempat. Saya akan baca di sini. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Paulus berkata di sini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Hanya judul pembelajaran kita adalah sabotase Injil yang dilakukan tentu oleh iblis di balik ini, yaitu apa? Dengan menambahi hukum Taurat. Kata Taurat sendiri itu sebenarnya berarti instruksi. Jadi Torah itu artinya itu sebenarnya instruksi. Jadi instruksi gitu. Nah, kalau kita bicara 5 kitab Taurat, itu 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama itu disebut 5 atau kitab Taurat begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara hukum Taurat, begitu ya. Hukum Taurat itu biasanya berbicara tentang instruksi-instruksi di dalam seluruh kitab perjanjian lama. Begitu. Kita ambil contoh misalnya 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Saya akan baca ayat ini. Ayat 21. Perhatikan di sini. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara dengan bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengar aku firman Tuhan. Jadi ini adalah kutipan. Kutipan, Rasul Paulus mengutip dari kitab Yesaya. Nah, tetapi Rasul Paulus berkata dalam hukum apa? Taurat. Gitu. Artinya kitab Yesaya, instruksi di dalam kitab Yesaya itu termasuk Torah. Gitu. Tetapi bukan kitab Taurat. Jadi bisa bedakan antara hukum Taurat dan kitab Taurat. Kalau bicara kitab saja itu hanya 5 kitab. Tapi kalau hukum Taurat itu keseluruhan peraturan-peraturan di dalam perjanjian lama bisa disebut sebagai hukum Taurat. Seperti itu. Nah, Paulus yang ayat yang kita baca tadi adalah apa? Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Jadi sistem ya, hukum Taurat. Kalau kamu mau mengharapkan dibenarkan karena sistem hukum Taurat, masih pakai simbol-simbolik gitu, upacara-upacara yang diatur semua di dalam perjanjian lama. Yang kalau Galatia tadi termasuk sunat, kamu lepas dari apa? Kristus. Kalau mengharapkan dibenarkan karena hukum Taurat. Gitu. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat
itu khususnya itu diberikan untuk mengatur bangsa Israel. Jadi ada pengaturan Allah kepada bangsa Israel, ya, karena umat Allah pada waktu itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tercerai-berai, Allah mau memakai satu bangsa, membentuk satu bangsa, dipanggillah Abraham, gitu kan. Kemudian dari Abraham ada Isa, ada Yakub. Nah, Yakub ini diganti namanya menjadi Israel. Ini Tuhan panggil Abraham ini untuk menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau sudah menjadi bangsa yang besar, orang seluruh dunia waktu itu bisa lihat bangsa ini gitu untuk dapatkan kebenaran. Maka ada pengaturannya. Karena pada waktu itu pemerintahan teokrasi adalah Allah adalah pemimpin mereka, maka ada hukumnya untuk mengatur mereka. Itu diturunkan lewat nabi-nabi seperti itu. Nah, jadi ada banyak pengaturan di dalam hukum Taurat itu untuk mengatur kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi juga di dalamnya itu bertujuan sebenarnya untuk mengantarkan orang kepada keselamatan. Kalau kita membaca Roma, coba. Jadi fungsi hukum Taurat itu sebagai undang-undang untuk instruksi mereka sebagai bangsa. Tapi juga di dalamnya ada pengaturan Allah untuk menuntun manusia. Ya. Jadi karena semua bangsa harus melihat mereka supaya tertuntun kepada keselamatan. Kalau kita membaca Roma, pasal yang ketiga, ayat 19 dan 20, saya akan membaca di sini. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20 ini penting. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mengapa saya katakan menuntun orang kepada keselamatan kepada Yesus Kristus? Karena orang bisa ingin mendapatkan keselamatan. Nomor satu adalah dia harus tahu dulu dia berdosa dan dampak dari dosa itu akan dihukum. Baru dia bisa mikir tentang keselamatan. Nah, hukum Taurat, hukum-hukum Allah itu diberikan untuk apa? Untuk menuntun orang kepada keselamatan. Sehingga apa? Segala upacara simbolik di dalam perjanjian lama, ya kan? Itu menggambarkan juru selamat yang akan datang. Domba disembelih di atas mezbah, ya kan? Domba disembelih di atas. Itu lambang apa? Lambang dari juru selamat yang akan datang. Musa itu suruh mendirikan ular tembaga. Itu lambang apa? Kata Tuhan Yesus, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Jadi yang melihat itu diselamatkan. Jadi itu menuntun kepada keselamatan. Sama, gitu kan? Peraturan-peraturan di dalam kitab Imamat tentang pentahiran. Gitu. Kemarin dalam pembacaan Alkitab kita di keluarga kita sampai di kitab Imamat. Jadi kalau ketemu
kena apa? Kena mayat itu dianggap najis. Ya, harus dicuci. Kalau nggak dicuci, gitu kan, mau itu dilenyapkan di antara bangsa Israel. Seperti itu. Jadi, uh, ini adalah uh, menuntun orang bahwa kita orang berdosa akhirnya perlu juru selamat. Jadi seperti Paulus tadi berkata, justru oleh karena hukum Taurat lah orang mengenal apa? Mengenal dosa. Oleh karena itu pernah satu orang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Coba kita buka Lukas pasal 18. Ini cerita menarik sekali. Nah, Lukas pasal 18 dari ayat 18, perhatikan di sini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kan? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan apa? Ikutlah aku." Lanjut ceritanya di sini, orang itu tidak ikut. Kenapa? Kebanyakan duitnya, katanya. Hartanya kebanyakan. Gitu. Dia nggak sanggup gitu jual untuk ikut. Gitu. Ya kan? Dia nggak sanggup jual, dia nggak mau jual, kemudian dia tidak ikut Tuhan. Gitu. Sebenarnya kalau di di ditanya dia, sebenarnya tentang dia ini sanggup melakukan hukum Taurat tidak? Ya, gimana? Jualah hartamu, ikutlah Dia sanggup melakukan hukum Allah secara keseluruhan tidak sebenarnya? Hah? Sebenarnya tidak. Bagaimana kita bisa ngecek gitu kan? Bisa ngecek misalnya dia begini. Dia yang berkatakan gitu. Aku katanya semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, jangan mengucapkan saksi dusta. Wah, berarti dia nggak pernah berdusta. Oh, ya kan gitu. Dan sebenarnya susah ngeceknya. Gitu kan? Susah ngeceknya. Ini sebenarnya satu lagi, tinggal satu lagi. Satu lagi. Dan sebenarnya itu mau memimpin kepada dia sebenarnya. Dia gagal. Tidak ada seorang pun bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Begitu. Tidak bisa. Jadi saya katakan hukum Taurat itu kan untuk menuntun orang sampai kepada Kristus. Semua yang di dalam perjanjian lama. Karena kalau seseorang sudah tahu dia berdosa, maka dia perlu yang namanya juru selamat.
Kalau dia tidak menyadari dosa, merasa perlu juru selamat tidak? Nggak mungkin orang bisa sadar perlu juru selamat kalau dia tidak mengerti dia orang berdosa. Penyamun di sisi Tuhan Yesus waktu itu berkata bahwa apa? Dia yang kepada temannya yang mengolok-olok Yesus. Kita ini, gitu kan? Kita ini pantas menerima hukuman. Dia ada kesadaran bahwa dia salah. Dari mana dia itu pantas dihukum? Dari mana dia itu pantas dipersalahkan? Tentu dari hukum apa? Hukum ini. Gitu. Dari hukum-hukum ini orang akan tahu. Jadi semua hukum Taurat, peraturan itu, banyak peraturan itu menunjuk kepada akhirnya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan hukum Taurat yang hari ini di masa kita ini sering menjadi objek penambahan itu kalau di dalam 10 perintah Allah. Itu yang nomor 4. Itu tentang apa? Sabat. Tentang sabat. Ini saya dapat majalah ini. The Truth About the Sabbath. Kebenaran tentang hari Sabat. Nah, di bagian ke 22, penulis ini kasih judul begini. Maka saya bilang Sabat ini menjadi bentuk objek penambahan di beberapa ada denominasi yang seperti itu. Dikasih judul kemurtadan. Kalaunya Protestanisme. Jadi kasih judul itu kemurtadan. Jadi yang meninggalkan Sabat ini murtad. Itulah konsepnya penulis buku ini. Begitu. Jadi di dalam tulisannya ini dia mengutip Kisah Rasul pasal 5. Coba dibuka. Ya, mengutip kita biar mengerti kerangka berpikir kenapa mereka ini Sabat ini menjadi objek untuk keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 begini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, mentaati Dia ini adalah yang apa? Termasuk di dalamnya ini. Jadi, jangan pikir kamu pasti masuk surga, pasti diselamatkan, dapat Roh Kudus. Belum tentu. Gitu. Kamu taat Dia apa tidak? Gitu konsep penulis ini. Gitu. Jadi kalau taat Dia, maka kamu jangan lalai ini. Seperti itu. Nah, maka dia juga berkata bahwa ini Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak apa? Bapakku. Nah, kehendak Bapakku, penulis ini adalah ini. Gitu. Penulis, kalau kamu nggak melakukan kehendak Bapakku, masa kamu bisa masuk surga? Gitulah pemikiran. Nah, sehingga dia mengutip Yehezkiel
Ini Yehezkiel ini dia bilang ini digenapi oleh pendeta-pendeta hari ini. Nah, gitu. Yehezkiel pasal 22 ayatnya 21. Ya. Jadi dia berkata begini. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Jadi ini katanya dia akan kena kepada pendeta-pendeta gitu, yang tidak mengajarkan sabar. Kena murka Allah, kena murka. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi dan kadang mereka yang menekankan bahwa harus sabar, harus sabar. Ada ayat yang mereka kutip lagi, misalnya Imamat pasal 23. Imamat pasal 23. Nah, ayat 3 saya akan baca. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada apa? Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah, kamu diam di Indonesia harus juga tetap melakukan apa? Sabat. Gitu konsepnya. Di mana katanya apa? Di segala tempat kediamanmu. Jadi mereka tidak baca secara konteks. Kediamanmu, mu itu mu-nya siapa? Tentu mu Israel. Nah, satu ada ayat lagi, Imamat 16. Imamat 16 ayat 31. Kalau tadi mereka ditekankan di segala tempat, sekarang mereka memberi penekanan di selama-lamanya di sini. Imamat 16 ayat 31, saya akan baca. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Gitu. Termasuk di tahun 2020 ini. Kan selama-lamanya. Nah, begitu mereka berargumentasi. Firman Tuhan batal tidak? Enggak. Jadi selama-lama 2020 termasuk tidak? Hah? Gitu. Tetapi kita perlu melihat terang Alkitab lagi. Coba kita buka 2 Tawarik pasal 2. Nah, ini memberi sedikit penerangan kepada kita. Dua Tawarik bahwa peraturan-peraturan tadi
diperuntukkan khusus bagi Israel karena ini adalah instruksi untuk bangsa itu. Dua Tawarik ya. Dua Tawarik pasal 2 di ayat yang keempat. Bukan, saya salah tulis di sini. Apakah satu Tawarik? Di tulisan saya dua Tawarik. Hah? Ya, betul ya. Dua Tawarik 2 ya, betul. Dua Tawarik 2 ayat 4 betul. Ya. Ya, ketahuilah, saya tadi membacanya di satu Tawarik, dua Tawarik pasal 1. Dua Tawarik pasal 2 ayat 4. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dan wangi-wangian, tetap diatur roti, sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang apa? Nah, perhatikan nih, kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi, selama-lamanya itu diperuntukkan untuk bangsa Israel. Dimanapun kamu berada, itu diperuntukkan untuk bangsa Israel. Begitu. Nah, jadi sebenarnya ayat-ayat ini tidak salah. Gitu. Untuk selama-lamanya, dimanapun, selama-lamanya, ya tidak salah sebenarnya. Ayat kuncinya itu adalah di Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Ini ayat yang penting sekali. Dari ayat 12 sampai dengan 14. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika, perhatikan, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Jadi begini. Elia ini Yohanes Pembaptis. Jika mereka menerimanya, ialah apa? Ialah Elia. Di dalam kitab Daniel itu dikasih penjelasan begini. Ketika bangsa Israel sedang ada di pembuangan di Babel, Yeremia sendiri menubuatkan pembuangan di Babel itu hanya 70 tahun. Setelah itu dilepaskan. Nah, lalu di Daniel pasal 9 itu Daniel bertanya, Tuhan, ini sudah mau dekat 70 tahun selesai pembuangan di Babel itu. Ini dilepasnya kapan? Ada masa kita itu diperintah oleh
keturunan Daud itu kapan? Gitu. Kok dijajah gitu? Kapan raja keturunan Daud yang memerintah kita selama-lamanya itu kapan? Tuhan kasih tahu ada 70 kali 7 masa sejak Yerusalem dibangun kembali. Dan begini, dari hitungan itu, ini singkat saja, kita nggak akan bahas itu. Itu dibagi begini. Ada 70 kali 7 masa. Dibagi masa itu ada 7 kali 7 dan 52 kali 7 kali 7 dan 62 kali 7. Plus nanti masa 1 kali 7. Maka jadi 70 kali 7. Nah, setelah 62 kali 7, ini yang tidak punya salah apa-apa itu disingkirkan. Yesus Kristus. Kan gitu. Jadi, Yohanes Pembaptis tampil, ini adalah sebenarnya memang sudah akhir zaman. Gitu. Kalau kamu terima, dialah Elia. Di kitab Maleakhi bilang Elia akan muncul di akhir zaman. Jika, perhatikan tadi, jika kamu menerima. Nah, jadi ayat-ayat yang kita baca di dalam perjanjian lama itu tidak salah kalau Yohanes Pembaptis ini diterima sebagai Elia. Kenapa? Karena memang tidak perlu kitab perjanjian baru. Jadi tidak perlu adanya masa jemaat. Semuanya memang fokus kepada Israel. Jadi, nah setelah lewat 70 kali 7 inilah kerajaan Daud itu, yang dimana Mesias akan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Tidak salah dengan ayat-ayat kita. Selama-lamanya, dimanapun. Gitu. Karena memang tidak ada jemaat, tidak ada para rasul yang perlu membangun jemaat. Gitu. Tetapi tadi kan, jika kamu menerima, mereka menolak. Kan gitu. Yohanes Pembaptis bukan Elia. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis ini menjadi start dari yang namanya nanti jemaat. Jadi masa jemaat itu sebenarnya masa sisipan di sini. Nah, kalau saya menggambarkannya seperti ini. Nah, masa sisipan. Diproklamirkan pada hari Pantekosta dan diakhiri nanti dengan masa rapture, pengangkatan nanti. Nah, maka karena Tuhan membangun jemaatku, kalau kita membaca di Matius pasal 16, ini adalah lembaga yang baru. Lembaga yang baru. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ini menjadi masa jemaat.
masuk kepada masa jemaat, maka Tuhan tadi berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya apa? Sampai tampilnya Yohanes ini. Ini pembatas. Di dalam jemaat ini ada instruksi baru untuk jemaat. Makanya waktu ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, itu perempuan Samarianya itu heran-heran sama Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 4, dari ayat 19 sampai 23 saya akan membaca di sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi dia mulai tertarik begitu. Ayat 20. Nenek moyang kami, jadi orang Samaria, menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu orang apa? Yahudi. Gitu. Yerusalem tempat menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di awal pelayanan Tuhan Yesus sendiri pernah melarang murid-muridnya jangan beritakan Injil ke bangsa-bangsa lain termasuk ke Samaria. Jangan, gitu. Cari dombaku yang hilang di Israel saja. Tapi ketika sudah terbaca, mulai ditolak. Yesus sendiri malah pergi kemana? Yesus sendiri pergi ke Samaria. Perempuan itu orang Samaria bilang, menurut kamu orang Yahudi menyembahkan di Yerusalem. Itu memang pikiran orang Yahudi. Tapi pengaturan hukum Taurat juga seperti itu. Kan gitu. Tapi kata Tuhan Yesus, saatnya akan tiba. Dan apa? Sudah tiba. Penyembah-penyembah benar itu bukan menyembah baik di gunung ini ataupun di Yerusalem. Tapi menyembah di dalam roh dan menyembah. Jadi pengaturan penyembahan, instruksi penyembahannya sudah diganti. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau menyembah di dalam roh dan kebenaran, perlu hadap Yerusalem tidak? Enggak. Jadi tidak ada lagi. Tidak perlu menghadap ke sana lagi. Tidak ada kiblat. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perlu waktu-waktu tertentu tidak? Hah? Daniel itu memang berdoa 3 kali sehari. Diatur seperti itu. Tidak lagi. Ini di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau ditanya orang Kristen itu kamu enak gitu. Menyembahnya cuma seminggu sekali. Allah gitu kan.
menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah setiap waktu hidup kita. Kan gitu. Itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak perlu arah waktu. Perlu hari tertentu tidak? Hah? Tidak. Jadi juga tidak perlu hari tertentu. Jadi tidak perlu hari, mengkhususkan satu hari. Kan di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah, nanti kalau sudah pengangkatan, maka instruksi untuk jemaat ini kan sudah selesai. Gitu kan? Instruksi untuk jemaat sudah selesai, Tuhan kembali kepada bangsa Israel setelah pengangkatan nanti. Jadi seperti itu. Lalu kenapa kita ini pertemuan jemaat hari Minggu? Kok hari Minggu? Kok hari Minggu? Ada yang bilang ini ditetapkan karena oleh Roma Katolik. Tetapi sebenarnya kebiasaan ini, kita bilang kebiasaan, kan menyembah di dalam roh dan kebenaran, ini kan tidak perlu hari tertentu. Tetapi bertemu itu kan perlu kesepakatan hari, kan gitu. Ya, jemaat bertemu. Nah, maka kita bilang kalau kita pergi hari Minggu ke gereja itu bukan pergi ibadah, tapi pergi pertemuan jemaat. Nah, kenapa kok bisa hari Minggu? Coba kita lihat beberapa ayat. Yohanes pasal 20 terlebih dahulu. Ayat 15. Yohanes pasal 20. Ayatnya 19, sorry. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama Minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi hari pertama, kalau hari Sabat ini hari ke-7. Jadi murid-murid setelah Yesus bangkit, mereka berkumpul hari pertama. Kemudian kalau Kisah Para Rasul pasal 20, jadi ini kelihatannya sudah menjadi satu agenda mereka, jemaat mula-mula itu berkumpulnya pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi bikin perjamuan Tuhan. Pada hari pertama. Satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 16. Satu Korintus pasal 16. Ayatnya yang kedua. Pada hari pertama dari tiap
tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku apa? Gak dikasih persembahan, kasih bantuan. Jadi mereka bertemu pada hari apa? Dan memang setelah kekaisaran Roma menjadi Kristen, Konstantin akhirnya ditetapkan hari Minggu jadi pertemuan. Ya tadinya sih hanya sebagai apa? Hanya sebagai agenda kebiasaan mereka bertemu di hari Minggu. Jadi pertemuan hari Minggu itu bukan satu kebetulan. Jadi itu sudah terus terjadi seperti itu. Nah, tetapi mau hari Minggu ini pun juga bukan untuk menyelamatkan, tetapi ini untuk bertemu dalam jemaat. Urusan diselamatkan, gitu kan? Itu tidak boleh ditambah apa-apa. Urusan diselamatkan dosa kita, ya kan? Itu diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi mereka yang berkata bahwa kalau melanggar 10 perintah Allah, termasuk Sabat ini termasuk murtad. Ini sebuah kesalahan. Tetapi yang benar adalah hukum ini diperuntukkan, instruksi ini untuk mengatur bangsa Israel sampai dengan tampilnya apa? Tuhan. Setelah tampilnya Yohanes, maka Yesus berkata, aku mendirikan jemaatku dan jemaatku ini bukan Israel. Maka Paulus di dalam Galatia tadi berkata, kalau kamu mau disunat, kamu lepas dari apa? Kalau kamu mau menjadi seperti Israel, pola pikirnya dapat kebenaran karena melakukan hukum Torah, kamu lepas dari Kristus. Ya, jadi ini ada sabotase dengan menambahi dengan hukum Torah. Bayangkan mereka menafsirkan, bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapakku ini adalah apa? Sabat. Mereka memasukkan sabat ke dalam. Nah, ini sabotase. Kita tidak masalah orang bertemu jemaat, mengadakan pertemuan jemaat hari Sabtu, nggak masalah. Nggak masalah kita. Tetapi jangan berpikir harus hari Sabtu, karena kalau nggak bukan Sabtu itu berdosa, itu bikin kamu masuk neraka. Kita nggak masalah kalau orang akhirnya apa bikin pertemuan jemaat gitu kan hari Senin. Ya. Cuma susah kan gitu. Kita ketemu hari Senin. Gitu kan. Susah. Bikin gereja kita ketemunya hari Senin, kan susah sekali. Gitu. Jadi bikin pertemuan jemaat hari Jumat. Gimana? Tetapi yang menarik di hari Minggu adalah hari di mana Tuhan Yesus apa? Kalau disuruh pilih hari, bertemu hari apa? Saya sendiri pilih hari Minggu. Mana nggak? Susah amat, kita kan nggak perlu mengubah hari Minggu jadi hari libur kan, itu udah libur. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada sabotase menambahi dengan hukum Taurat karena mereka berpikir ini
perintah keempat ini, yaitu pendeta-pendeta sudah pada murtad karena ini. Mereka nanti akan dapat murka. Mereka pikir pada masuk surga, kata mereka, kata dia. Masuk neraka semua gitu. Begitu mereka berpikir. Padahal tidak. Hari ini, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah apa? Penyembah-penyembah benar. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Instruksi untuk menyembah Allah itu sudah berbeda. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama? Yesus cuma jawab begini, ada dua. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap apa? Hatimu, kekuatan, dan semuanya. Kemudian yang kedua, kasihilah apa? Sesamamu manusia. Dia tidak memasukkan sahabat. Sama ketika Tuhan Yesus ditanya tadi sama pemimpin tadi. Yesus ngomong, apakah kamu melalaikan sahabat? Enggak juga. Ya, karena memang pengaturan hari menyembah dalam masa jemaat ini tidak diatur. Gitu. Bahwa kamu menyembah Tuhan di hari ini dosa. Enggak begitu. Kan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Gitu kan. Justru kalau kamu enggak tiap-tiap hari enggak menyembah, itu yang apa? Itu yang salah. Gitu. Itu yang salah. Jadi seperti itu. Jadi ada sabotase iblis dengan menambahi hukum Torah. Baik, ya. Dan memang agak cukup panjang ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Gitu. Yang di luar, yang mengikuti acara kita lewat streaming, kalau ada pertanyaan. Gitu.